Kata Nabi kalau salatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ilas shalah, kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik, saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna maka batal wudunya. 1, faghsilu wujuhakum, basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran, faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, ghasala. Ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata. Contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini, yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian di selesai. 1. 2. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan, wa aidiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Dalam wudu, lihat, aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku, bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat, untuk wajah pakai ghasala, basuh. Tangan ghasala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba. Tapi khusus untuk kepala pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu. Nah yang ba ini, ba, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. 1, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun. Sah wudunya. 3. At-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan.
Ini kepala. Ini kepala. Jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang 4 ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Wudu dalam Quran disebut dengan toharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Saya tutup. Lihat ayatnya. Di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.